yang selama ini hobinya memang melaporkan orang, ya, hobinya menjilat kepada penguasa, makan dari penguasa, menjilat rezim, makan dari rezim, profesinya melapor-laporkan orang. Jadi kalau ada yang sekiranya menyuarakan kebenaran sedikit, lapor. Terus kemudian dia teks Humas Polri, tangkap Suginur, tangkap Gus Nur, proses Gus Nur, tangkap Bambang Tri, proses Bambang Tri. Gus Nur menebar kebohongan, Bambang Tri menebar kebohongan. Halo, 11.000 triliun di kantongan saya. Halo, mobil SMK 6.000 unit yang mesen. Ini wawancara di Metro, yang ngomong 6.000 unit sekarang jadi presiden, reporternya yang wawancara jadi duta besar di Singapura. Halo, bohong ndak itu? Menggelinding seperti bola liar. Sanggahan-sanggahannya standar. Ya kan? Itu ya ada yang benar tapi banyak yang salah. Itu bukunya Bambang Tri. Standar. Padahal ini yang digulirkan Bambang Tri ini isu yang sangat besar. Ini menyangkut hutang juga kalau dirunut. Loh, kalau ijazah SMA-nya ternyata palsu berarti kan cacat hukum, berarti hutang yang ribuan triliun ini berarti nggak sah. Semua kebijakan selama hampir 2 periode ini nggak sah. Dan kita ini dibohongin. Nah, dibohongin itu kan ada konsekuensi hukumnya. Saya nggak bohong dituduh bohong, ditangkap. Bambang Tri belum tentu terbukti bohong, dituduh bohong, dipenjara. Lah ini ada orang yang sudah nyata-nyata bohong, sekarang ada ditangkap. Orang masih hormat, kemana-mana masih dikawal. Bohongnya sudah nyata di depan mata. Coba. Rakyat ini dianggap bedes, rakyat dianggap kera. Kalian ini kekuasaan ini ya, saling bekerja satu sama lain untuk menutupi kejahatan kalian gitu loh. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa terhujan ruah, ya, tumpah ruah kepada keluarga kita, kehidupan kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gus Nur, hari ini Sabtu 1 Oktober ya 2022. Oke. Saya lihat tadi pada sholat subuh, saya lihat Bambang Tri podcast ya bersama Refli Harun lewat Zoom. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kemarin sekitar siang ya Bang Refli WA saya gitu. Akhirnya saya sambungkan ke Mas Bambang Tri. Oke. Dan bagi saya sih sebenarnya ini sesuatu yang dahsyat bagi saya ya. Bahkan mungkin tidak ada yang sedahsyat ini sebenarnya ya, info ini ya. Tapi karena kita ini hidup di sebuah negeri yang penuh buzzer, hidup di sebuah rezim yang memang dari dasarnya, dari awalnya memang sudah salah ya, bibitnya salah ya, kecurangan dan kebohongan ya. Jadi akhirnya yang seperti ini, yang betul-betul prinsip, fundamen ya, yang benar-benar hakikat, esensi diremeh-temehkan gitu. Tapi sebaliknya yang justru
remeh-temeh, nggak penting, itu dibesar-besarkan. Jadi sekarang wala-wali zaman gitu ya. Oke, saya fokus singkat aja. Sejak muncul video mubahalahnya Mas Bambang Tri ya, kemarin sudah saya bahas pro dan kontra, dan seperti biasa sudah saya prediksi ada akun, ada channel, ada orang yang selama ini hobinya memang melaporkan orang, ya, hobinya menjilat kepada penguasa, makan dari penguasa, menjilat rezim, makan dari rezim, profesinya melapor-laporkan orang. Jadi kalau ada yang sekiranya menyuarakan kebenaran sedikit, lapor. Terus kemudian dia teks Humas Polri, tangkap Suginur, tangkap Gus Nur, proses Gus Nur, tangkap Bambang Tri, proses Bambang Tri. Terus dia teks apa itu Humas Polri. Kurang lebih seperti itu ya. Dan orang-orangnya ya orang-orang itu. Saya nggak akan menyebut namanya dengan mulut saya ini ya. Paham maksud saya, saudaraku semua? Mereka ini profesinya melaporkan orang. Profesinya. Dan anehnya laporan orang-orang ini selalu diproses sama polisi. Gerak cepat. Pokoknya ada yang oposisi gitu. Yang sekiranya bergerak, bicara dikit, orang ini langsung lapor. Ada beberapa orang lah. Nah, tuduhannya Undang-Undang ITE menebarkan kebencian, menebarkan berita bohong. Terus kemudian antar suku dan ras itu pasalnya. Ustadz Alfian Tanjung, Ahmad Dhani, Habib Bahar, Habib Rizik, saya, Profesor Tamim Pardede, Buniani, siapa Buniani ya, saya lupa. Terus John Ruginting, dan banyak lagi nggak terhitung. Itu mereka kena pasal ini, itu ditahan gara-gara pasal ini. Jadi intinya laporkan. Bambang Tri proses, Gus Nur proses, laporkan. Menebarkan kebohongan, menebarkan kebencian ya atas dasar ras ya, suku, bahasa, suku, agama dan golongan gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo, apa kabar mobil SMA? Halo, apa kabar mobil SMK? Gus Nur tangkap, Gus Nur proses menebar berita bohong. Bambang Tri tangkap, Bambang Tri proses menebarkan berita bohong. Terus gimana 11.000 triliun ada di kantongan saya itu gimana? Ini video saya khususkan untuk kalian ya, sampah ya, kalian sampah ya, sampah peradaban, sampah demokrasi, sampah bangsat kalian yang bangga melapor-laporkan orang. Hancur hidupmu, hina hidupmu. Ya. Gus Nur menebar kebohongan, Bambang Tri menebar kebohongan. Halo, 11.000 triliun di kantongan saya. Halo, mobil SMK 6.000 unit yang mesen. Ini wawancara di Metro, yang ngomong 6.000 unit sekarang jadi presiden. Reporternya yang wawancara jadi duta besar di Singapura. Halo, bohong enggak itu? Menebar kebohongan enggak itu? Halo, kartu sembako merah, sembako murah, bohong ndak itu? Kartu sakti, kartu prakerja, nganggur digaji, bohong ndak itu? Bangsat, sing tukang laporkan orang, yang tukang ngadrun-ngadrunkan orang. 11.000 triliun, 6.000 mobil SMK, kartu prakerja, kartu sembako murah, bohong ndak itu? Buyback Indosat, bohong ndak itu? Ndak impor pangan, ndak impor macam-macam, kita pun swasembada pangan, bohong ndak itu? Nggak naik listrik, pokoknya listrik ndak naik, bohong ndak itu? Nggak naik BBM, bohong ndak? Dan banyak lagi seabrek-abrek. Makanya
ini klimaks ya, ini poin saya, dan ini sudah saya bahas sering di video saya. Untuk bohong-bohong yang sebesar ini dia bisa lakukan dengan enteng, apalagi cuma memalsu ijazah. Untuk kebohongan yang bersifat universal seperti ini, kubro seperti ini, kebohongan kubro ini, kebohongan besar, ya, dia bisa, apalagi cuma bohong yang sifatnya memalsu ijazah. Halo, kalian ini sampah. Saya heran gak heran sih, memang ada manusia yang sampah itu memang ada. Saya nggak tahu spermanya itu terbuat dari apa, bibit spermanya itu terbuat dari bibit apa gitu. Kalau Rasulullah ya kan orang-orang yang benar, oke, nggak usah Rasulullah terlalu tinggi ya. Kalau Rasulullah itu calon ayah dan ibunya, bapak dan ibunya aja ketemu aja enggak sebelum nikah ya, maksudnya auratnya, pandangannya itu dijaga kesuciannya, kayak terlalu tinggi. Kan ada itu orang pinter, orang cerdas gitu kan. Orang pinter, orang cerdas, orang unggul gitu kan. Orang yang arif, orang yang bijak, orang yang beraura itu kan ada. Akhirnya kita bisa simpulkan bobot, bibit, bebet gitu ya. Kita bisa simpulkan, spermanya bapaknya, bibitnya unggul ya kan. Ya pinter, cerdas, mungkin konsumsi makanannya mungkin ya yang halal gitu kan. Ibunya Masya Allah memang rahimnya itu memang sehat, jasmani rohani, inner beauty gitu kan ya, lahir batin. Wah ini memang bibitnya unggul ini. Ya bapak ibunya mantap, makanya anaknya pinter, cerdas, berwibawa, bermartabat, dan mencorong di antara yang lain. Terus sekarang yang satu, ini bibitnya sperma apa ya? Udah wajahnya jelek, ya. Auranya nggak ada, otaknya somplak ya kan, otaknya otak cebong, ya. Kerjaannya memfitnah orang, kerjaannya ngelaporkan orang. Ini spermanya sperma apa ya? Apa yang dimakan bapak ibunya ini? Lihat aja jijik itu. Coba kembangkan saudaraku. Ada memang orang seperti itu. Bambang Tri itu kan gak ada tedeng aling-aling. Ijazahnya palsu, ijazah SMA-nya palsu. Ya, ini ada orang namanya Ibu Sri Handayani. Ya. Lupa saya, Ibu Sri Handayani ini lulus tahun 80. Ya kan, sekolah di SMP 6 apa SMA 6 itu lupa saya ya. Pokoknya ada orang Bu Sri Handayani yang diaku itu loh teman sekelasku, tapi si Ibu Sri Handayani kan menolak. Siapa kamu? Saya nggak kenal. Sama-sama sekolah yang sama, lulus tahun yang sama, tapi Bu Sri Handayani ini orang yang jujur, orangnya ada. Bambang Tri nyebut dengan lugas. Terus ada lagi juga satu orang yang mengaku teman sekelasnya, ya kan, apa itu, siapa nama, Mahmud Nurwindu atau siapa itu ya, saya nggak hafal itu. Pokoknya di dalam buku Jokowi Undercover atau di buku yang kedua ini yang berjudul Laki-laki Berijazah Palsu ini, kan tokoh-tokohnya ada, orang-orangnya ada. Bambang Tri tidak nulis inisial, tapi nulis langsung nama, jelas, tunjuk nama, tunjuk orang, tunjuk hidung. Apa yang susah di negara demokrasi ini? Saya nggak tahu ini polisi sudah bergerak lewat bawah tanah atau belum. Bergerak maksudnya bergerak atas dasar hukum, maksudnya profesional, bergerak tiba-tiba diam-diam tanpa diketahui media, diam-diam polisi sudah menyebarkan intelnya untuk menyelidiki apa yang diomongkan Bambang Tri itu benar apa salah. Wallahu alam, apa polisi sudah bergerak begitu? Ya kan, siapa Ibu Sri Handayani, siapa Mahmud Nurwindu, siapa itu yang disebut Bambang Tri itu siapa? Mungkin polisi sudah menggerakkan intelijennya kan gitu ya, untuk menyelidiki kebenarannya atau kesalahannya kan gitu, berdasarkan hukum, berdasarkan hati nurani. Atau jangan-jangan polisi masih nunggu
nunggu yang laporkan. Nanti dilaporkan lagi Bambang Tri, dilaporkan lagi Gus Nur. Nggak peduli salah atau benar, nggak usah observasi, nggak usah riset, nggak usah selidiki, nggak usah berdasarkan hukum, tangkap dulu. Nanti tahu-tahu BAP-nya ITE, menebarkan kebencian, menebarkan berita bohong. Lah, kapan negara ini berkembang? Kapan negara ini maju? Sambo itu cukup sudah lah ya. Cukup sudah Sambo itu, Masya Allah. Saya nggak usah bahas itulah ya, biar nggak kemana-mana. Nanti saya tampilkan. Kalau ngomong bobroknya orang, ya Allah. Saya masih nyimpan itu berapa kali saya dikirim orang. Belum lagi Nadiem Makarim ya, Mendikbudnya yang kemarin rame di DPR. Belum lagi yang presidennya yang selalu bohong ya kan. Belum lagi koruptornya. Jadi negeri ini penuh dengan konflik. Nah, jangan-jangan sumber kekonflikan ini adalah benang merahnya apa yang disebut dengan Bambang Tri tadi itu. Apa yang ditulis Bambang Tri itu tuh benang merahnya sebenarnya. Tapi kan memang negeri ini kan nggak mau sembuh, nggak mau introspeksi. Negeri ini lebih memuliakan buzzer, lebih memuliakan orang yang tukang lapor-lapor, lebih memuliakan sampah, ya daripada menghormati oposisi. Oposisi nggak dihormati sama sekali pemikirannya, omongannya dianggap menuduh, menebar kebencian, menebar berita bohong, menebar fitnah. Selalu oposisi omongannya selalu diartikan begitu. Omongannya Bambang Tri, omongan saya ini selalu dianggap kadrun, sampah, radikal, intoleran. Sementara omongannya buzzer, ya kan, omongannya tukang bohong, penguasa, koruptor. Kalian satu kolam, kalian bersekongkol dalam pemufakatan jahat ini. Coba. Wes, saya biar gak bertele-tele, saya hanya ingin menyapa Anda, saya hanya ingin closing statementnya begini. Jadi Bambang Tri tidak menyebut inisial, tapi langsung tuding nama, nyebut nama, tunjuk hidung. Ya, dan setelah podcast dengan saya, beliau sekarang sudah podcast dengan Refli Harun. Nah, kapan Mbak Najwa Shihab? Kapan Deddy Kobuzer? Dan kapan ini orang ini gini loh, selesaikan konflik ini. Jadi kalau saya presiden, kalau saya Polri ya, kalau saya orang yang berkompeten ya di sini ya, gampang, ya kan? Bedah tuntas bukunya Bambang Tri, bedah tuntas isi otaknya Bambang Tri, selidiki berdasarkan hati nurani, berdasarkan hukum yang berlaku. Salah ya maafkan Bambang Tri. Kalau Bambang Tri salah yang dimaafkan, kalau Bambang Tri benar ambil tindakan, selesai masalah. Saya pun sebagai orang yang tertuduh misalkan saya ini Pak Jokowi ya kan, tertuduh saya ini, kok nggak enak ini Bambang Tri ini kok tambah lama tambah ngelunjak. Jangan ditangkap, ayo kita puaskan dahaganya Bambang Tri ini. Kan konferensi pers besar-besaran ya. Jadi kasus Sambo jalan, Bambang Tri jalan, ya kan, koruptor-koruptor ditangkapin semua, hukum ditegakkan, kan selesai. Tapi kan rezim membiarkan bola liar ini terus menggelinding, ya di masyarakat terus menggelinding. Bambang Tri itu dulu juga orang yang rumah tangganya adem ayem, sekarang berantakan, di penjara. Konon kabarnya tanpa DBAP, tahu-tahu sudah segini aja itu BAP-nya itu, ya. Nah, menggelinding seperti bola liar. Sanggahan-sanggahannya standar, ya kan. Itu ya ada yang benar tapi banyak yang salah, itu bukunya Bambang Tri standar. Padahal ini yang digulirkan Bambang Tri ini isu yang sangat besar. Ini menyangkut hutang juga kalau dirunut. Loh, kalau ijazah SMA-nya ternyata palsu berarti kan cacat.
cacat hukum, berarti hutang yang ribuan triliun ini berarti nggak sah. Semua kebijakan selama hampir dua periode ini nggak sah. Dan kita ini dibohongin. Nah, dibohongin itu kan ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Saya nggak bohong dituduh bohong, ditangkap. Bambang Tri belum tentu terbukti bohong, dituduh bohong, dipenjara. Lah ini ada orang yang sudah nyata-nyata bohong, sekarang ada ditangkap. Orang masih hormat, kemana-mana masih dikawal. Bohongnya sudah nyata di depan mata. Coba. Rakyat ini dianggap bedes, rakyat dianggap kera. Kalian ini kekuasaan ini ya, saling bekerja satu sama lain untuk menutupi kejahatan kalian gitu loh. Oke saudaraku ya, sebagai penutup nanti tak tampilkan beberapa video yang tidak ada hubungannya sama Bambang Tri, tapi paling tidak korelasinya nyambung lah, bahwa memang kebobrokannya itu memang sudah seperti ini. Tak tampilkan ada 3 atau 4 video, nanti ditonton. Gitu ya saudaraku ya. Oke, sebentar saya biar Anda itu jelas gitu ya. Jadi yang tukang laporkan orang, yang tukang ngetek Humas Polri, ya sekali-sekali mbok ya di teks itu, yang penguasa pembohong itu kapan diproses, kapan ditangkap. Kalian itu juga belum tentu manusia suci ya, gampang-gampang laporkan orang, gampang-gampang proses orang, menjijikkan hidup kalian ini. Orang ditangkap, orang dipenjara, seenak-enak udel. Orang punya anak, punya istri, ya kan, punya hidup, punya martabat, kalian laporkan dan diproses juga sama polisinya juga, kan repot. Pun mudah-mudahan manfaat. Sabar Mas Bambang Tri, terus berjuang. Saya kalau Bambang Tri salah, proses yang berat atau maafkan. Jadi kalau saya jadi presidennya itu ada 2 kemungkinan. Buka segamblang-gamblangnya Bambang Tri itu, kalau salah maafkan atau proses. Tapi sebaliknya kalau saya yang salah, rezim yang salah, penguasa yang salah, ya sudah, mundur, impeachment, pecat, bila perlu proses hukum juga. Jadi adil, jangan rakyat aja ditangkepin. Rakyat dipenjarain seenak udelnya. Ya, kamu yang bohong tiap hari malah nggak diproses. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami ini yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada,
dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya, ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah seralang tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di daerah terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 tim bayangan. Kalau 400 tim bayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Salawat padamu ya Rasulullah. Sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa dalam rinduku padamu. Sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa hanya engkaulah satu-satunya harapan penyelamatku kelak di hadapan Allah, maka niscaya tidak akan cukup air lautan itu ya Rasul. Seandainya air mata sepanjang hayatku ini kujadikan pula tinta untuk melukiskan betapa dalam cintaku padamu, niscaya air mataku juga tidak akan cukup ya Rasulullah. Sungguh
betapa nestapanya hidupku seandainya tanpa syafaatmu ya Rasul. Hanya dengan syafaatmu lah ya Rasulullah terlahir sejuta harapan untuk aku bisa berjumpa dengan Allah, tujuan hidupku. Penuntun langkahku, syafaatku, kuncinya surgaku. Engkaulah kasih, penuntun jalanku untuk menuju ridhonya Allah.